sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Rina selaku dosen pengampu teknologi bersih. Di sini kami akan melakukan presentasi dari hasil diskusi dengan judul penerapan teknologi bersih di industri susu. Kami dari kelompok 4. Ini merupakan anggota dari kelompok 4, saya sendiri Dewi Rizkiana, ada Elsa Sudirman, Muhammad Fatih, Resti Enggar Santi, Solwa Derima, dan Tri Ayu Rizkia. Selanjutnya, masuk pada latar belakang. Jadi dari meningkatnya perhatian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas peternakan sapi perah atau KPSP, Koperasi Peternakan Sapi Perah, itu terdapat dua jenis peternakan, yaitu sapi perah konvensional dan peternakan sapi perah organik, di mana pengolahan susu segar ini menjadi susu siap dikonsumsi akan dilakukan melalui proses yang menimbulkan emisi. Maka dari itu penerapan teknologi bersih dengan metode LCA pada pengolahan susu segar ini akan mengoptimalkan dan meminimalisir emisi yang dihasilkan. Baik, selanjutnya ada pun tujuan dan ruang lingkup dalam penyusunan laporan ini. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif proses atau produk pada susu segar yang dengan demikiannya dapat kami tentukan pilihan yang lebih unggul baik dari segi kelestarian lingkungan dan efisiensi ekonomi. Nah, selain itu tujuan lainnya yaitu untuk mengidentifikasi sumber pencemaran, sumber dampak lingkungan dan merumuskan rekomendasi untuk meminimalkan dampak lingkungan tersebut dalam proses produksi susu segar. Lalu untuk ruang lingkup pada penelitian ini adalah cradle to gate karena adanya keterbatasan sehingga analisisnya ini dimulai dari tingkat peternakan sapi perah dan hingga berakhir pada titik di mana susu segarnya itu telah siap untuk diolah lebih lanjut. Lalu di sini ada neraca massa yang sudah sesuai dengan data inventory yang digunakan dalam LCA. Untuk prosesnya sendiri di sini ada dua tahap utama, yaitu ada proses ekstraksi susu dan juga proses produksi susu segar. Untuk pada tahapan pertama, untuk tahapan pertama dalam proses ekstraksi susunya itu untuk inputannya meliputi pakan dan air minum yang senilai 2.262.000 kg, rumput sebesar 1.131 kg, okara kedelai dengan 848.250 kg, dan jerami padi yang senilai 339.300 kg, serta silase jagung yang juga senilai 339.300 kg. Nah, dari proses ini didapatkan hasil outputnya yaitu susu murni dengan sebanyak 709.342,5 kg. Lalu untuk tahapan keduanya yaitu adalah proses produksi susu segar, di mana inputan utamanya ini adalah ekstraksi susu yang merupakan ekstraksi susu yang didapat dari hasil outputan sebelumnya, outputan pengolahan sebelumnya yaitu susu murni dengan nilai 709.342,5 kg, dan dari hasil tersebut didapatkan hasil outputnya yaitu berupa listrik dengan sebesar 1.920 kWh dan juga air limbahnya yang sebesar 8.501.530 meter kubik. Nah, dari keseluruhan proses tersebut sehingga didapatkan hasil akhirnya yaitu berupa susu segar yang siap diolah. Selanjutnya masuk dalam tahap inventory data, yang dimana inventory data ini merupakan bagian yang berisi semua informasi tentang apa saja yang digunakan input dan apa yang dihasilkan sebagai output selama proses pembuatan dari susu segar. Yang pertama
Di sini ada proses ekstraksi susu yang dimana pada tahap ini susu itu diperoleh langsung dari sapi perahnya. Lalu ada input yang digunakan, yaitu ada air dengan total 8.482.500 meter kubik. Lalu ada pakan ternak yang dimana terdiri dari pakan campuran dengan total 2.262.000 kilogram. Lalu ada rumput dengan total 1.131.000 kilogram, dan juga ada okara kedelai dengan total 848.250 kilogram. Lalu ada jerami padi dengan total 339.300 kilogram. Dan yang terakhir ada silase jagung dengan total 339.300 kilogram. Ada pula listrik dengan total sekitar 1.695.000,6 kWh. Lalu ada inputnya yaitu susu segar dengan total 709.342,5 kilogram. Lalu ada proses produksi yang dimana pada proses produksi ini terdapat input yaitu listrik dengan total 1.926 kWh, dan susu dari hasil ekstraksi dengan total 709.342,5. Lalu ada output berupa air limbah dengan hasil 8.501.530 liter. Jadi dari inventory data ini dapat dilihat bahwa proses produksi susu itu membutuhkan sumber daya yang besar, terutama air dan energi listrik. Next. Oke, dari inventory data yang telah disebutkan tadi, itu kan ada dua proses. Yang pertama ada proses ekstraksi susu, dan kedua ada proses produksi susu. Nah, input dan outputan yang telah disebutkan tadi itu telah kita masukkan ke dalam aplikasi SIMAPRO, dan telah kita running juga sehingga didapatkan dampak lingkungan terbesar pada produksi susu segar berasal dari penggunaan energi serta produksi kedelai sebagai bahan pakan sapi perah. Kedua proses tersebut memiliki nilai dengan masing-masing 329 poin dan 471 poin, sehingga tahap budidaya bahan pakan menjadi titik utama yang perlu diperhatikan untuk menurunkan emisi dan penggunaan sumber daya. Next. Nah, di sini dampak yang diperoleh dari produksi susu didapatkan pada proses produksi dan proses ekstraksi susu itu menunjukkan pola dampak lingkungan yang serupa. Kategori dengan kontribusi terbesar itu ada di human toxicity water. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas dari produksi susu itu masih bergantung pada energi fosil dan berpotensi menyebabkan pencemaran tanah dalam jangka waktu yang sangat panjang. Next. Baik, selanjutnya di sini ada interpretasi dampak.
Yaitu dilihat dari tabel ini, yang paling tinggi yaitu human toxicity water, yang dimana total dari proses dan ekstraksi susunya yaitu 4,46. Terus yang kedua itu ada global warming, yaitu totalnya ada 1,04. Terus yang selanjutnya ada radioactive waste, itu sekitar 0,916. Terus selanjutnya ada aquatic eutrophication, yaitu total dari keseluruhannya 0,727. Terus selanjutnya ada ozone formation human, yaitu ada totalnya 0,7. Next. Jadi dari interpretasi dampak tersebut dijelaskan bahwa yang pertama human toxic water, yaitu dari dilihat tingginya suatu proses pencucian dan penyimpanan dari susu yang masih menghasilkan limbah cair yang mengandung bahan kimia seperti sodium, ada asam nitrat, dan sisa organiknya. Jadi jika tidak diolah, limbah tersebut tuh akan berisiko bagi kesehatan dan perlu adanya instalasi IPAL. Terus selanjutnya ada global warming, yang dimana nilai ini juga cukup tinggi karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari penggunaan listrik dan bahan bakar pada proses pendinginan. Terus ada pasteurisasi dan hingga transportasi. Terus juga ada peternakan yang menghasilkan gas metana dan N2O yang mempercepat pemanasan global tersebut. Terus selanjutnya dari radioaktif tersebut, dampak ini tuh muncul karena sumber listrik yang digunakan tuh masih banyak yang berasal dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil, dan sebagian kecilnya itu PLTN, sehingga tuh masih ada yang potensi terdeteksinya limbah radioaktif. Terus yang keempat tuh ada aquatic eutrophication, yang dimana itu tuh disebabkan oleh peningkatan yang terkandung nitrogen dan fosfor dalam limbah cair itu. Terus yang dapat menimbulkan pertumbuhan dari hasil peningkatan kandungan tersebut tuh dapat menimbulkan pertumbuhan alga yang berlebihan dan merusak ekosistem perairan. Terus yang terakhir tuh ada ozone formation human, yaitu dampak ini tuh berasal dari emisi gas yang hasil pembakaran bahan bakar fosil terutama VOC dan NOx yang dapat bereaksi membentuk ozon di lapisan troposfer dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Oke, jadi di sini terdapat hasil diskusi kami, yaitu kesimpulan yang kami dapat, proses produksi susu segar memiliki dampak lingkungan signifikan, terutama pada kategori human toxicity, water, dan global warming akibat penggunaan energi dan bahan kimia. Diperlukan penerapan teknologi bersih, efisiensi energi, dan pengolahan limbah efektif agar industri susu berkelanjutan dan ramah lingkungan. Baik, di sini mungkin jika ada salah dan kata dari saya dan rekan-rekan mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.